Kerabat Dani yang pertama kali nyeletuk soal hal goib itu masih duduk dengan punggung sedikit membungkuk. Matanya setengah terpejam, napasnya berat. Orang yang baru bangun tidur dalam kondisi capek bukan benar-benar sadar, tapi juga tidak sepenuhnya terlelap. "Maaf ya," katanya pelan, seperti merasa bersalah karena sudah membuka topik itu. "Aku bukan nakut-nakutin, tapi ini kok rasanya beda." Ia mengusap wajahnya berulang kali, seolah sedang mengumpulkan nyawanya yang tercecer. Pria berselimut sarung itu masih berdiri dengan kaki sedikit goyah. Bau alkohol samar tercium setiap kali ia bicara. Ucapannya tidak rapi, tapi anehnya, detail ceritanya terlalu jelas untuk sekadar omong kosong. Kerabat Dani yang menyahut dari belakang, yang ternyata juga masih mabuk, ikut mendekat. Matanya merah, tapi sorotnya tajam, seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang masih menempel. 3 orang itu sama-sama setengah sadar, dan justru itu yang membuat cerita mereka terasa jujur. "Awalnya aku kira cuma orang-orang biasa," kata pria bersarung itu. "Ngobrol, ketawa, main kartu." Ia terdiam. Kok makin lama jumlahnya kayak nambah, padahal aku nggak lihat orang datang. Kita semua mulai fokus. Tidak ada lagi yang menyela. Kerabat Dani yang baru bangun itu mengangguk pelan, seolah potongan ingatan itu cocok dengan miliknya. "Aku juga ngerasa gitu," katanya. "Awalnya biasa, tapi jam 9 lewat, suasananya kok jadi rame tapi aneh. Kayak orang banyak tapi nggak jelas siapa." Ia menelan ludah. Ada yang berdiri di dekat sengon, diam, lama. Kerabat dari belakang yang sejak tadi menyandar di tiang tenda ikut bicara dengan suara berat. "Kalian sadar nggak?" katanya. "Musik itu dari tadi nggak pernah kencang, tapi kepalaku pusing. Kayak ada suara lain nutupin suara asli." Aku merasakan sesuatu merambat pelan dari tengkuk ke punggung. Cerita-cerita itu jika berdiri sendiri, terdengar ngawur. Tapi ketika disusun bersama, dengan motor-motor tersembunyi, uang receh berserakan, bekas terpeleset, 2 orang di perempatan yang kini hilang, semuanya mulai menyatu. Aku ingat, lanjut pria bersarung itu, kini suaranya lebih pelan. "Ada yang bilang, kalau ada orang baru datang, bilangin." Dani mengerutkan dahi. "Orang baru?" "Iya," jawabnya. "Katanya jangan sampai kelihatan rame." Sunyi. Aku sadar, sejak cerita itu mengalir, tidak ada satupun dari kami yang bergerak. Semua berdiri kaku, beberapa menatap tanah, beberapa menatap gelap di arah kebun sengon. Dan saat cerita itu mulai masuk ke bagian paling tidak enak, saat kami semua tanpa sadar menahan napas, saat tenggorokan terasa kering dan ludah ditelan bersamaan. Kerubyak! Suara keras itu datang tiba-tiba. Sesuatu jatuh dari atap seng rumah tetangga, tepat di samping kuade. Kami semua tersentak. Beberapa orang berteriak refleks. Ada yang melompat mundur, ada yang langsung menoleh ke atas. Seng masih bergetar, menimbulkan suara kletek, kletek yang memanjang, seperti gema dari sesuatu yang baru saja tergelincir. Astagfirullah, apa itu? Bayangan bergerak cepat di tanah. Sesuatu bangkit tergesa, lalu berlari ke arah gelap tanpa suara. Jantungku berdentum keras. Pria bersarung itu mundur 2 langkah, wajahnya pucat. "Nah kan, aku bilang juga apa?" Lampu tenda kembali berkedip. Dan pada detik itu, tidak ada satupun dari kami yang berpikir logis. Yang ada hanya satu perasaan yang sama, bahwa apapun yang terjadi malam itu belum selesai.